Ketika Pak Hugeng yang dikenal oleh kalau Gus Dur mengatakan hanya 3 polisi jujur, yaitu patung polisi, kemudian polisi tidur dan Pak Hugeng. Coba bayangkan lembaga polisi kita yang sangat korup itu ternyata membuahkan seorang polisi yang sangat fenomenal. Apa yang terjadi? Ibu Mary kemudian tidak lagi berdagang, bahkan baru kemarin saya dengar lagi satu cerita, Andro. Satu hari istrinya Hugeng mendapatkan uang dari ayahnya, dapat gulden dari Belanda. Dan dia pengen pulang ke Belanda, tapi Hugeng mengatakan, "Bu, jangan kamu pulang hari ini. Kalau kamu pulang hari ini, kamu pasti disoroti dari mana uang." Bang Andro, saya selalu kritis. Misalnya, saya pergi ke Mabes Polri misalnya. Saya melihat misalnya bintang-bintang 3 itu pakai Land Cruiser. Ini ada KSP. Saya bilang coba bayangkan polisi yang bergaji 8 juta Bandro. Kemudian dia uang rakyat, uang gaji negara itu kemudian dipakai Land Cruiser yang berharga miliar. Bagaimana kita mengharapkan dia menjadi pelayan? Bagaimana dia menjadi polisi yang bisa melayani rakyat? Ini bukannya Anda mencurigai ya, Bukan, Bang Saur ya? ini fakta yang saya katakan. Oleh karena itu menurut saya, yang sekarang dibutuhkan adalah satu keteladanan dari kita semua tanpa siapapun, baru ini kemudian kita keren memberantas korupsi. Karena kalau kita harapkan presiden itu yang kita bilang, Andro, itu orang-orangnya presiden. Contoh misalnya kepala beberapa waktu yang lalu, Departemen Keuangan itu disebut adalah sultannya departemen karena gaji mereka berbeda. Bang Magdir, direktur penyidikan yang dipercayakan ketua Kanwil. Sampai 7 miliar per bulan. Dan dia menyewa safe house untuk menyimpan hasil korupsinya. Bang Ardo, bagaimana orang yang sesungguhnya dia dapat gaji yang paling besar, bagaimana hakim-hakim kita ketua pengadilan yang disebut wakil Tuhan, saya harus katakan itu bukan wakil Tuhan, tapi itu adalah wakil setan, Bang Karni, Andro, itulah yang terjadi. Nah oleh karena itu menurut saya tidak ragu kepada presiden. Coba Bang Andro, ketika misalnya presiden kita perang melawan korupsi, tiba-tiba partai mengatakan Pak Prabowo 2 periode gitu loh. Saya tidak mendengar itu ketua-ketua partai ini kemudian mengumpulkan semua ketua-ketua cabang. Presiden telah membentangkan perang kepada korupsi. Dan yang banyak korupsi adalah kader-kader partai misalnya. Kita juga siap, mana ada. Pak Presiden 2 periode, padahal Presiden udah bilang beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai disebut lagi supaya 2 presiden, 2 kali presiden. Tetapi adalah kita fokus di sini. Coba bayangkan presiden sedang perang kepada korupsi, tiba-tiba sahwat politik kita itu, kemudian yang bisa muncul. Maksud saya begini, kita ini udah sehat, udah sakit. Seperti Ibu Juro mengatakan. Bagaimana memulai? Itulah survei dari Pak Prof. Muhtadi. Menurut saya itu juga jangan juga dinafikan. Tetapi juga ada unsur pesimisme kita dari Transparansi Internasional. Oleh karena itu menurut saya Andro, sebagian pejabat kita ini sudah rusak otaknya. Ini tuduhan tidak berdasar, Bang, bisa Ya saya itu katakan? yang saya bilang tadi fakta yang saya sebut tadi pejabat itu. sudah rusak. Ya yang saya sebut tadi yang sudah kena fakta-fakta. kasus korupsi, Ketua Bang, ya? pengadilan yang saya bilang itu PN yang Depok. mestinya gajinya telah dinaikin 300% ketiga APBN kita. Apakah kita harapkan hakim-hakim yang lain misalnya sebagai ketua pengadilan, kemudian hakim-hakim yang lain, kemudian kecuali dia betul-betul bertarung. Nah oleh karena itu menurut saya, kalau Bu Siti mengatakan pengawasan, saya setuju dengan itu. Tapi jauh lebih fundamental adalah bagaimana moral daripada setiap individu. Apakah jurnalis, apakah guru besar, apakah seperti kami lawyer ini, Andro, kasus CPO yang korupsi 40 miliar, sekarang ini terdakwanya bukan sekedar penyuap, tapi ada 3 pengacara. Orang yang tahu hukum. Iya, 3 pengacara. Ternyata dari dakwaan daripada hakim, mereka adalah yang aktif. Maksud saya mereka tahu sesungguhnya ini tidak bisa. Tetapi problem adalah di moral kita. Nah oleh karena itu menurut saya kalau kita mau setuju perang, mari kita setiap individu, adik-adik kami pulang, para guru besar ini, kemudian kami para pengacara ini misalnya sudah ada diputus misalnya orang,
kemudian sudah melakukan korupsi, masih bisa praktek. Tapi kita merasa terhina enggak kalau kita disuruh oleh klien kita untuk menemui hakim? Bisa enggak? Nah ini yang saya kira kita harus gerakkan. Kantor kami misalnya dari awal, kalau sampai ada berani kemudian meminta kita, wah Anda menghina kita. Jadi artinya kawan-kawan sekalian kita harus percaya juga. Seperti keteladanan daripada Pak Hugeng, ibu itu dan keluarga itu, ternyata dia jadi legendaris. Mengapa kita tidak turu ini sehingga pemberantasan korupsi itu betul bukan sekedar dari presiden, tetapi gerakan kita bersama itu yang menjadi harapan Role kita. model sudah ada ya, Ibu Sulis?